Bab 2606. Teknik bentuk naga. Teknik bentuk naga adalah yang paling istimewa di antara 3 teknik yang dipilih Eric Kin. Karena teknik pemurnian darah dan teknik napas naga sama-sama merupakan teknik pada zaman dahulu, dan teknik bentuk naga tidak tercatat dalam slip giok. Eric Kin menemukan isinya tertulis pada 2 halaman kertas dalam sebuah klasik kuno. Dalam kitab kuno ini, diperkenalkan sejumlah kecil binatang sakti dari suku naga hijau yang bertahan di daratan pada zaman kuno. Para kultivator telah lama menyadari kekuatan naga, tetapi sulit untuk berkomunikasi dengan naga ini, bahkan untuk mengendalikan naga hijau. Tidak hanya para kultivator itu sendiri, mereka harus memiliki basis kultivasi yang sangat kuat ini, juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang naga, binatang suci seperti ini. Inilah salah satu alasan keberadaan sumber energi asal naga. Tetapi sangat sulit untuk memahami sumber energi asal naga, bahkan jika ingin mendapatkan sumber energi itu sendiri, tidaklah mudah. Terlepas dari Eric Kin, tampaknya sumber energi terkondensasi dari langit dan bumi, semuanya berjalan dengan baik, tetapi itu karena dia memiliki sisik naga hijau sebelumnya, dan dia juga mendapatkan darah naga dan cakar naga. Selama beberapa waktu, kontak dengan naga hijau sangat dalam, dan lautan kesadaran menjadi alasan lahirnya jiwa naga hijau. Faktanya, 9 dari 10 kultivator di daratan telah berlatih seumur hidup, dan mereka tidak dapat mengumpulkan sumber energi asal naga. Dan teknik bentuk naga ini memberikan jalan bagi para kultivator yang menginginkannya. Tahun ini datang dari kemauan seorang kultivator yang tidak dikenal dari zaman kuno, karena naga langit dan bumi yang sebenarnya sulit ditemukan, lebih baik menggunakan cara meditasi di lautan kesadaran untuk mengubah diri sendiri menjadi naga hijau, meniru segala sesuatu tentang naga, sehingga beresonansi. Hal ini dapat digambarkan sebagai teknik mutlak. Meskipun ada banyak kontroversi tentang teknik ini, beberapa orang telah berhasil memadatkan sumber energi asal naga melalui metode ini. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa beberapa orang bahkan menundukkan klan naga muda dengan ini dan menjadikannya tunggangannya. Hanya saja tingkat keberhasilan metode ini tidak tinggi, jadi meskipun tercatat di buku-buku kuno, tidak ada teknik yang diwariskan sampai hari ini. Teknik bentuk naga ini mengubah diri menjadi naga hijau dengan meditasi. Agak canggung memang, tapi kalau memadatkan kemelekatan jiwa naga sisik, dipadukan dengan teknik bentuk naga ini, maka jadi berbeda. Eric Kin bergumam pada dirinya sendiri, ujung jarinya, terdapat napas biru muda mengalir. Ini hanya menggunakan teknik pemurnian darah untuk memadatkan jiwa dewa naga sisik. Saat pikirannya berputar, Eric Kin menekan jiwa dewa tepat di tengah alisnya. Meditasi jiwa dewa, sepenuhnya melepaskan larangan, keturunan jiwa dewa naga hijau, untuk sementara menempati lautan kesadaran Eric Kin. Jiwa dewa ini tidak memiliki kesadaran, dan Eric Kin memberikannya kendali penuh atas tubuhnya tanpa risiko apapun. Ini adalah hasil dari mencoba selama lebih dari 10 hari di ruang memurnikan obat. Kesimpulannya, tidak ada kesalahan. Tempatkan dirinya dalam perspektif orang samping, dan bandingkan manipulasi tubuh oleh jiwa dewa, dikombinasikan dengan persepsi Eric Kin tentang sumber energi asal naga, dan teknik bentuk naga. Metode meditasi adalah visi Eric Kin saat ini. Boom! Pada saat ini, tubuh Eric Kin bergetar, bintang-bintang sumber energi di tubuhnya berputar liar dan aura di tubuhnya berubah tiba-tiba. Eric Kin memiliki perasaan yang sama sekali berbeda, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dan benar-benar berubah menjadi naga sungguhan yang berenang di laut. Tepat ketika perasaan ini lahir, napas sumber energi yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengembun ke arah Eric Kin. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari Eric Kin, di ujung lain celah langit dan bumi, ada sebuah daratan klan iblis yang sama luas dan besarnya.
Pada saat ini daratan berada di sebuah pulau besar di dekat laut. Ada sebuah bangunan yang sama sekali berbeda dari istana manusia, tetapi sebenarnya megah. Di aula ini, seorang pemuda kurus yang sedang berbaring bersandar di singgasana, memakan buah spiritual. Buah yang diantarkan oleh pelayan ke mulutnya, tiba-tiba berubah warna dan tiba-tiba berdiri dari singgasana. Pemuda ini memiliki 2 tanduk pendek di kepalanya. Setelah bangun, dia melihat ke arah kekosongan dan matanya langsung merah. Apa? Kemarahan yang tak terkendali memancar darinya seperti badai. Para pelayan dan pelayan di sekitar terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa raja yang selalu acuh tak acuh tiba-tiba menjadi marah. Sial, sial. Pemuda itu berteriak dan membombardir tanah dengan pukulan. Istana terus bergetar. Di dalam dan di luar aula, semua orang benar-benar tersandung, panik, dan bingung. Pulau-pulau juga bergetar, dan bahkan di wilayah laut, air yang tenang telah menyebabkan gelombang besar dan dunia telah berubah warna. Karena keterkejutan ini, istana di bawah kaki pemuda itu membuka celah yang sangat besar. Pemuda juga merupakan tokoh kuat 2 kegagalan. Hanya pada saat ini, wajahnya terdistorsi dan matanya penuh amarah dan dendam. Ada apa? Di langit, roh besar mengembun, tetapi itu bukan sosok manusia, tetapi bayangan naga. Setelah dia muncul, aura tenang dan berat menyebar, menstabilkan hiruk-pikuk pulau. Ayah bisa merasakannya. Seseorang menggunakan metode rahasia untuk memadatkan jiwa dewaku dengan darah. Ini merupakan provokasi paling serius bagiku. Pasti manusia itu, manusia yang menyakitiku. Dasar kultivator biasa. Pria muda itu berteriak dengan marah dan menghancurkan singgasana di belakangnya dengan pukulan. Tenang, teriak roh itu. Jiwa dewa, keturunan naga hijau kita, tidak mudah dicuri oleh orang lain. Bahkan jika dia melakukan sesuatu dengan darahmu, dia tidak akan bisa menyakitimu. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Ini adalah rasa sakit di hatimu, tetapi aku beritahu, jangan berpikir untuk melewati celah-celah di dunia menuju umat manusia. Ayah, ini adalah aib terbesarku, ini adalah dendamku. Kamu menenangkanku, tapi bagaimana mungkin aku tidak ingin membunuhnya? Kata pemuda itu dengan enggan. Bodoh. Bayangan naga besar menatap pemuda itu dengan matanya. Pendeta besar menghitung bahwa belum bertahun-tahun sejak pembukaan kolam naga. Jika kamu bisa mendapatkan warisan dari leluhur dan mendapatkan persetujuan dari kemelekatan jiwa, kamu bisa menjelma menjadi naga hijau yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan ketertelusuran generasiku selama bertahun-tahun adalah apa yang harus kamu lakukan sekarang. Jangan lupa, bukan hanya daratan klan iblis yang ada banyak kolam naga, ada juga beberapa di daratan dunia dewa sana. Masalahmu berubah ini, tidak stabil. Jika hal ini terjadi, apakah kamu ingin membalas dendam? Kamu belum melihat orang ini dan sudah dibunuh duluan oleh kultivator yang mendambakan klan naga sisik merah kita. Dan selama kamu melakukan hal ini dengan baik, kamu akan memiliki darah sejati dari binatang suci binatang sakti naga hijau. Ketika kamu ingin membalas dendam, siapa yang bisa menghentikanmu? Setelah dimarahi oleh roh naga, wajah pemuda itu memerah dan tetap diam. Tapi aura kekerasan di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Ayah, aku tahu, ketika kolam naga dibuka, aku pasti bisa memurnikan darahku lagi dan berubah menjadi naga hijau. Mata pemuda itu penuh dengan titik-titik tajam. Tepat ketika Erikin menyadari roh naga langit dan bumi. Di sisi lain, dalam kehampaan yang bukan milik bagian dari langit dan bumi ini. Di sudut gelap, seekor naga hijau menyusut di gua di sini, tidak bergerak. Dia penuh bekas luka dan tampak sangat lelah, hanya ada satu cakar naga yang bersinar terang di sekujur tubuhnya.
Di belakang naga hijau ini, masih ada seorang pria paruh baya berbaju putih duduk bersila. Meskipun temperamennya abadi, tapi auranya lemah. Bersambung.